Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halimatus Sadia dengan NIM 2020388620 dari klaster 2 akan membahas tentang strategi cooperative learning. Meningkatkan efektivitas cooperative learning. Cooperative learning bukanlah proses sederhana yang meliputi pembentukan kelompok dan membiarkan murid bekerja untuk menyelesaikan tugas bersama-sama. Agar cooperative learning dapat berhasil, guru harus membuat struktur kegiatan sedemikian rupa sehingga kerjasama tidak hanya sekedar membantu kesuksesan akademik, melainkan sungguh-sungguh diperlukan untuk mencapainya. Berikut ini adalah beberapa strategi untuk meningkatkan kerjasama dalam kelompok. Yang pertama, memilih keanggotaan dalam suatu kelompok berdasarkan keefektifan kerjasama murid. Kelompok cooperative learning biasanya terdiri dari 2-6 orang. Namun, jumlah yang paling efektif adalah 3-4 orang. Menurut Wohlforth, jumlah ideal anggota dalam satu kelompok bergantung pada tujuan belajar yang hendak dicapai. Jika tujuan belajarnya adalah meninjau, review, dan melakukan latihan, baik yang bersifat rehearsal maupun praktik, kelompok idealnya beranggotakan 4-6 orang. Namun, jika tujuan belajar adalah mendorong siswa agar terlibat aktif dalam diskusi, pemecahan masalah, atau belajar komputer, jumlah anggota yang ideal adalah 2-4 orang. Yang kedua, pembagian peran. Sebagian guru menjadi peran dalam kelompok untuk mendorong terjadinya kerjasama dan partisipasi. Dengan demikian, kelompok akan berjalan dengan lebih mulus dan memberikan setiap anggota sense of importance. Kebutuhan akan peran-peran tersebut tergantung dari situasi kelompok. Namun, perlu diingat juga bahwa adanya pembagian peran merupakan pendukung kegiatan belajar, bukan tujuan akhir dari belajar. Adapun peran-peran tersebut adalah memberi satu tujuan bersama atau lebih untuk dicapai dalam permulaan aktivitas kelompok. Guru harus menyatakan apa yang harus dicapai kelompok dengan jelas dan konkret. Murid-murid diharapkan untuk saling membantu dalam mencapai tujuan bersama tersebut, sehingga timbul saling ketergantungan yang positif. Tujuan kelompok ini juga harus memiliki arti bagi setiap anggotanya. Memberi petunjuk yang jelas tentang cara murid berperilaku dalam kelompok. Tanpa instruksi tentang perilaku kelompok yang pantas, maka murid-murid dapat berperilaku kurang kooperatif, seperti mencoba untuk mendominasi diskusi, mengejek pendapat orang lain, atau memaksa mengerjakan tugas dengan cara tertentu. Untuk itu, instruksi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam bekerja sama dan berperilaku produktif antara lain mendengarkan dengan sopan dan penuh perhatian, memberi semangat pada anggota kelompok lain, meyakinkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi, menghindari berteriak atau menghina orang lain, menawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan, bertanya dengan pertanyaan yang jelas jika ada yang tidak dimengerti, mengatur tugas sehingga anggota kelompok saling bergantung satu sama lain dalam pencapaian keberhasilan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.